Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Nur, NPM 21082660199. Baik, saya akan mempresentasikan tugas pertama pada eh, semester pendek pada blok hematologi ini. Baik, ini mind map saya yang akan saya jelaskan tentang poin-poin penting pada darah. Yang pertama ada leukosit. Pengertian dari leukosit yaitu jumlah sel darah putih yang beredar dalam darah. Nilai normalnya 4.000 sampai 11.000. Interpretasi dari leukosit yaitu leukositosis kalau tinggi yaitu infeksi, inflamasi, leukemia. Kalau rendah biasa disebut leukopenia yaitu ada gangguan sumsum tulang, infeksi viral, penyakit autoimun. Yang kedua ada hitung jenis leukosit. Pengertian dari hitung jenis leukosit ini persentase masing-masing jenis sel darah putih. Ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Interpretasi dari masing-masing ini yaitu yang pertama ada neutrofil yaitu meningkatkan pada infeksi bakteri, eh, lim- limfosit meningkatkan pada infeksi viral, leukemia, limfositik, pada monosit yaitu meningkat pada infeksi kronis atau TB. Selanjutnya ada eosinofil meningkatkan pada alergi, parasit. Yang terakhir ada basofil meningkatkan pada kondisi alergi poliratif. Selanjutnya ada trombosit. Pengertian dari trombosit yaitu jumlah sel darah yang membantu pembekuan darah. Nilai normalnya 150.000 sampai 450.000. Interpretasinya eh, kalau rendah biasa disebut trombositopenia, yaitu gangguan sumsum tulang, perdarahan, penyakit autoimun. Selanjutnya kalau tinggi biasa disebut trombosit trombo trombositopenia, yaitu reaksi inflamasi, polisitem, polisitemia vera mieloproliferatif. Selanjutnya ada serum serum iron atau zat besi serum. Pengertian dari serum iron yaitu kadar zat besi dalam darah. Nilai normalnya untuk pria 65 sampai 176, eh, pada wanita 50 sampai 170. Interpretasinya kalau rendah anemia defisiensi besi, infeksi kronis, kalau tinggi hemokromatosis atau anemia hemolitik. Selanjutnya ada ferritin. Pengertian dari ferritin yaitu protein yang menyimpan zat besi dalam tubuh. Nilai normal nilai normalnya pada pria 200 sampai 500, pada wanita 200 sampai 200, 20 sampai 200. Interpretasinya kalau rendah defisiensi zat besi, kalau tinggi penyakit inflamasi kronis atau hemokromatosis. Selanjutnya ada total iron binding capacity atau TIBC, yaitu pengertiannya kapasitas total darah untuk meningkatkan zat besi dengan transferin. Nilai normalnya 240 sampai 450. Interpretasinya kalau tinggi anemia defisiensi besi, kalau rendah hemokromatosis. Selanjutnya ada hemoglobin. Pengertian dari hemoglobin yaitu protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nilai normal pada pria yaitu 13,8 sampai 17,2, pada wanita 12,1 sampai 15,1. Interpretasinya kalau rendah anemia, kehilangan darah kehilangan darah, defisiensi besi, gangguan sumsum tulang. Kalau tinggi yaitu dehidrasi, polisitemia vera,
atau penyakit paru-paru kronis. Selanjutnya ada hematokrit. Pengertian dari hematokrit yaitu persentase volume darah yang terdiri dari sel darah merah. Nilai normalnya pada pria 40,7 sampai 50,3%, pada wanita 36,1 sampai 44,3%. Interpretasinya kalau rendah anemia dan kehilangan darah, kalau tinggi yaitu dehidrasi atau polisitemia vera. Selanjutnya ada mean copular volume atau biasa disebut MCV, yaitu pengertian dari MCV ini ukuran rata-rata sel darah merah, nilai normalnya 80 sampai 100. Interpretasinya eh, kalau rendah disebut mikrositik, yaitu anemia defisiensi besi dan thalassemia. Untuk yang tinggi yaitu anemia megaloblastik atau defisiensi B12 atau folat. Selanjutnya ada main corpuscular hemoglobin, ini biasa disebut MCH. Pengertian dari MCH ini jumlah rata-rata hemoglobin per sel darah merah. Nilai normalnya 27 sampai 33. Interpretasinya kalau rendah anemia hipokromik atau defisiensi besi, kalau tinggi anemia makrositik. Selanjutnya ada min men corpuscular hemoglobin kon ke cons, conser- conservation, yaitu MCHC. Pengertian dari MCHC ini konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam sel darah merah. Nilai normalnya 32 sampai 36. Interpretasinya yang rendah anemia hipokromik, yang tinggi eh, spherositosis herediter. Dan yang terakhir ada laju endap darah yang biasa disebut LED. Pengertian dari laju endap darah ini kecepatan sel darah merah mengendap dalam 1 jam, dan nilai normalnya pada pria 0 sampai 15 mm, dan wanita 0 sampai 20. Interpretasinya kalau tinggi infeksi, inflamasi, penyakit autoimun, kanker. Kalau rendah polisetemia dan hiperviskositas. Baik, sekian presentasi dari MyMap saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.